Halo teman-teman, kembali lagi di materi jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan membahas tentang routing dinamis, melanjutkan dari materi sebelumnya tentang routing statis. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan praktikum tentang routing dinamis. Pasti bertanya-tanya, apa tuh routing dinamis? Nah, routing dinamis adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubung antara router satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan route untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini yang didesain untuk mendistribusikan informasi secara dynamic mengikuti perubahan kondisi jaringan pada router. Nah, di dynamic routing itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, kemudian ada EGRP, Internal Gateway Routing Protocol, kemudian ada OSPF, Open Shorted Path First, kemudian ada InHEAD, Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Oke, selanjutnya setelah ini nanti kita akan praktikum menggunakan formasi yang ada di praktikum sebelumnya, yaitu praktikum statis. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu untuk Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian untuk Cisco Packet Tracer saya menggunakan versi yang terbaru, yaitu tahun 2023. Selanjutnya kita buka untuk tugas sebelumnya, yaitu di tugas ketiga, yang ketiga tentang routing statis. Intinya ini kita lihat ke route, kita config, kemudian static. Nah, ini untuk routing statiknya masih ada. Nah, pada routing dinamik kita tidak menggunakan static, tapi kita menggunakan RIP, Route Information Protocol. Otomatis untuk statik yang pertama kita hapus terlebih dahulu di masing-masing router. Kita pastikan semua terhapus. Kemudian config RIP statis kita hapus terlebih dahulu, semuanya dihapus. Oke, setelahnya karena ini di masing-masing route sudah dihapus, untuk selanjutnya kita daftarkan masing-masing route dari route tujuan. Misal kita pakai router 1, otomatis yang kita daftarkan adalah router 2 dan router 3 di RIP. Oke, kita buka router yang pertama lebih dahulu ya. Oke, setelah kita buka RIP nya, kemudian kita daftarkan network. Oh ya, kita rubah terlebih dahulu. Kita daftarkan terlebih dahulu. Yang pertama dari router 1 yaitu menuju ke arah router 2, itu IP address-nya yaitu 12. Router 2 itu 2. Kemudian kita tambahkan lagi tujuan ke router 3 yaitu 13. Dan yang terakhir menuju ke arah kliennya, yaitu pakai 192.168.1.0. Oke, setelah itu kita daftarkan lebih dahulu untuk router 2 nya. Kita pastikan satunya kosong, kemudian kita buka RIP, kemudian kita arahkan pertama tujuannya ke router 1 yaitu 12.1, kemudian ke arah router 3 juga router 3 kan 3, kemudian ke arah kliennya yaitu 192.168.1.0. Oke, setelah itu kita daftarkan di router 3. Kita buka RIP nya, kemudian daftarkan ke arah bawah yaitu 13. Ini tujuannya ke router 1, kemudian tujuan ke router 2 kayak 23.
dan menuju ke server 1 yaitu 33. Kemudian ke server 243. Nah, ini semua sudah terdaftar ya untuk RIP nya dari router 1. Kita cek sudah, dan router 2 juga sudah. Tentunya kita jadikan untuk RIP routingnya menjadi RIP routing versi 2. Kita buka RIP kemudian ke CLI, dan selanjutnya kita masukkan no auto summary. Kemudian setelah itu kita masukkan version 2. Kita cek di physical, di config di RIP. Nah, untuk RIP routing version 2 nih sudah ganti menjadi routing version 2. Kemudian kita simpan. Selanjutnya ke router 3, kita pastikan RIP nya berubah menjadi version 2. Kita testing auto summary version 2. Kita cek di config RIP berubah, kita simpan, save. Selanjutnya di router 1 kita buka RIP SLI, kemudian masukkan no auto summary. Version 2. Kita buka config RIP. Keseluruhan sudah terhubung, otomatis untuk router 1 sudah terhubung ke router 23, kemudian 2 juga terhubung dengan 1 dan 3, begitu juga dengan keseluruhan. Saatnya kita cek untuk router routingnya. Kita buka router pertama. Kita buka router pertama di CLI. Udah jelas ya tujuannya ketika distance-nya menuju ke server 1, maka dia akan melalui router 3 ke server 2 melalui router 3. Ketika tujuannya ke PC 3, dia melalui server 2. Ini sudah jelas untuk tabel routingnya. Selanjutnya kita buktikan melalui simulation. Oke, kita lakukan simulasi lebih dahulu. Bisa ke PC 3. Kita cek simulasi. Edit filternya kita buka ICMP ya. Internet connection, information connects message protocol. Oke, kita jalankan ke router 1, harusnya ke router 2, kemudian PC 3 memberikan respon, kembali lagi dan berhasil. Selanjutnya kita testing dari PC 2 ke PC 3, harusnya juga sama dan berhasil juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 3, dari router 1 ke 3 itu kita buat dari PC 2 ke server 1. Kita cek berhasil. Ini ada error karena biasanya untuk melakukan konfigurasi, bukan konfigurasi tapi untuk mengetahui alamatnya itu membutuhkan beberapa menit. Jadi kita ulangi lagi. Kita dari PC 2 ke server 1, kita tunggu sekitar 5 detik 10 detik baru kita buat simulation. Kita jalankan, masuk. Nah,
sudah berhasil ya teman-teman. Begitu juga dari PC 3 ke server 1. Kita cek apakah juga berhasil juga. Dan yang terakhir dari PC 1 ke server 2. Oh ya, terjadi error lagi. Kita coba. Setelah itu masuk server 2, kembali lagi dan berhasil. Nah, berikut ini untuk hasil praktikum dari saya terkait dynamic routing. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk mengetahui alamat-alamat dari masing-masing router, kita tidak perlu mendaftarkan IP address kliennya satu persatu seperti yang status routing, karena cukup kita mendaftarkan alamat IP dari masing-masing router, itu sudah cukup untuk membaca IP kliennya. Jadi berikut dari praktikumnya, tetap pantau terus YouTube saya di materi jaringan komputer. See you.